Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman, sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nih, ada 13 ya. Ada 15 macam, 15 poin. Ini dosa besar bagi suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat ya. Yang pertama apa saja? Yang pertama, tidak ada rasa cemburu pada istrinya. Jadi bagi yang punya istri, tidak pernah cemburu kepada istrinya, padahal istrinya itu telepon-teleponan atau bahkan ngobrol kepada laki-laki lain, bahkan sering jalan dan pegang-pegang tangan. Itu hal yang kejadian-kejadian yang sangat dibenci oleh Allah kalau suaminya itu tidak bertindak atau tidak cemburu ya. Pertama, bisa diperhatikan. Nomor 2, tidak setia terhadap istrinya, mengkhianati, gonta-ganti pasangan. Nomor 3, menyerahkan kepemimpinannya pada istri. Artinya dalam rumah tangga ini pimpinan namanya wali murid ya, wali siswa atau ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Ini laki-laki, bukan perempuan. Bolehlah mendengarkan apa yang disampaikan istri, disampaikan perempuan, tapi tak perlu selalu di depan dan aturannya harus diikuti. Ini juga Allah tidak menyukainya dan sangat membencinya bagi istri yang menjadi pimpinan dalam rumah tangga. Biasanya istri itu sok ini. Ini hati-hati. Hal sederhana, hal sepele, tapi menyebabkan kita akan lalai dalam sebenarnya hak kita, sebenarnya amanah kita. Nomor 4 ya, meluapkan emosi pada istri. Hati-hati sahabat. Ini biasanya capeknya di luar, dibawa emosinya ke istri di dalam. Mungkin memang ini semua tidak mudah, tapi memang perlu pembelajaran atau pembiasaan yang khusus. Memiliki sifat benci kepada istri ya. 7, memukul istri dan menjelekkan istri. Memukul dan menjelek-jelekan istri, ini hal yang fatal. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga ya. Dalam sampai ada kekerasan di rumah tangga, kasihanilah, karena dia pasti dia mendoakan kita, yang mendoakan para suami. Terus nomor 8, menyakiti hati seorang istri. Kalau berkata-kata, kalau bertengkar, memang harus hati-hati. Jangan sampai pernah menyakiti hati. Memang kadang suami itu kalau capek, kesel, marah, mudah menyakiti, karena apa yang ia katakan itu kadang langsung ngedrop ya. Terus ini nomor 9, menyebarkan rahasia ranjang pada orang lain. Ini rahasianya istri ketika diranjang itu tak perlu diceritakan kepada yang lain, tidak boleh ya. Allah membencinya kepada suami yang menceritakan urusan ranjangnya kepada orang lain. Apalagi juga pihak istri tidak boleh. Guyonan boleh, tapi jangan sampai mengarah ke suatu yang rahasia. Seperti itu. Terus nomor 10, menggauli istri ketika haid. Ini juga dilarang, menggauli istrinya ketika haid. Ini dulu ada cerita Dajjal, setan iblis itu kan pertama kan suami istrinya digauli ketika haid, akhirnya hamil, terus lahirlah Dajjal. Ini hati-hati, jangan sampai kita hubungan badan, hubungan seks kepada istrinya pada saat haid ya, pada saat menstruasi. Hati-hati. Terus nomor 11, menggauli istri melalui anusnya. Anus ya, dubur. Ini tidak boleh ya, haram melalui dubur. Ini hal yang fatal ya. Terus berburuk sangka pada istri, tidak boleh begini begitu. Terus nomor
13 poligami tanpa mengindahkan istri, beristri 2, 3, 4. Beristri 2, 3, 4 boleh, tapi harus mengindahkan syariat. Maksudnya kewajiban-kewajiban menafkahi, memberikan keadilan seadilnya itu penting. Jangan hanya bisa beristri tapi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kita dilalaikan oleh kita sendiri. Enggan membantu pekerjaan istri dalam rumah. Istri itu capek cuci-cuci, terus masak ini dibantu, merawat anak ini dibantu. Memang perlu kerjasama yang bagus, kerjasama atau komunikasi yang sama. Ini penting. Jangan hanya suami itu cari nafkah saja, tidak, karena istri itu juga butuh pekerjaan dilakukan bersama-sama. Istri kadang bisa melahirkan dengan rasa sakit, hamil 9 bulan bisa melewat, tapi ketika sudah dibentak oleh suami, hancurlah perasaan perempuan, dan perempuan itu akan menjadi stres, dan perempuan itu akan menjadi down. Karena suami itu orang yang paling sangat dibuat merasa terlindungi oleh istri, merasa laki-laki itu sebagai sebuah power tersendiri. Makanya kita jangan sampai meresahkan atau membuat down seorang istri, karena ketika istri kita bahagia, maka semua urusan kita akan lancar, semua urusan akan menyenangkan. Makanya kalau ingin melancarkan segala kegiatan, segala urusan, bahagiakanlah istrinya dulu dengan berbagai langkah, dengan berbagai cara. Para suami itu memang harus betul-betul berusaha untuk menjadi untuk betul-betul kekuatan yang sangat diharapkan oleh pihak istri. Luar biasa. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Terus terakhir 15 ya, tidak mengajarkan ilmu agama. Jadi para suami itu punya kewajiban mengajarkan ilmu agama kepada istrinya, memberikan petunjuk, memberikan arahan tentang tentang bagaimana cara beradab, tentang berakhlak. Ini penting karena dosanya istri ini ditanggung oleh suami, dosanya anak perempuan ditanggung oleh bapak, terus dosanya ibu, dosanya istri, ini semua ditanggung oleh suami. Saya sebagai suami mungkin ini juga kepikiran saya, karena mungkin tidak semua bisa memberikan pengetahuan yang luas kepada istri. Cuma kalau suami sudah memberitahu, suami sudah mengarahkan, mengajarkan ilmu agama, memberikan petunjuk, sayangku sudah istri waktunya sholat, sayangku sudah waktunya sholat subuh, ayo bangun. Suami memang harus seperti itu ya. Tapi kalau sudah seperti itu tidak diindahkan, itu kan sudah kembali ke si istri masing-masing itu. Kalau istri tidak sholat, tidak diindahkan, suaminya dosa. Tapi kalau suami tidak sholat, istrinya tidak wajib memberitahu. Itulah yang dinamakan pimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijaluna qawwamun 'alan nisa. Mungkin itu juga sahabat ya. Itulah 15 kejadian yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, memperjuangkan istri kita untuk menjadi lebih bahagia lagi. Karena bahagia istri semuanya akan lebih membuat kita semua mudah rezeki, mudah urusan, dan lancar segala aktivitas. Mungkin itu sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hasil. Kami akhiri, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.